Selamat pagi, selamat hari Minggu, warga BIC. Selamat bertemu dengan kita semua. Puji Tuhan, walaupun kita bergolak dalam wabak di bejalai di udara ini di Nindur, tang kita di dalam damai sejahtera lindungan Tuhan. Datang ke pagi itu kita yagi boleh bertemu bahwa gaga. Terima kasih puji Tuhan ke perlindungan Tuhan di kita semua. Aku merancang kita anang gagup napi keadaan tu. Laban kita endang nemu hari ini adalah jahat. Yang kebuah kudus di pelajar kita berbaju zirahkan iman, berikat pinggangkan kebenaran dan berketopongkan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anak mudah ninga jaku orang sengapa menyadek dalam niti penghidup tu medak mata yang tertuju ngagai Kristus. Aku merancang kita dalam napi pergolakan virus corona atau pandang kepada Kristus. Kita udah belajar artinya hidup ini, baik dalam dunia yang sekarang ini maupun dalam dunia yang akan datang. Jadi perancang aku ngagai semua balaraban tegap dalam pengharap Tuhan Yesus dalam napi penghidup itu. Semua persembahan kita, persepuluhan kita boleh disalurkan ke akaun gereja kita di bank in ataupun ditransfer terus ke akaun gereja kita. Nomor akaun gereja kita akan tertara di bena yang akan kita post di dalam WhatsApp group gereja kita dan WhatsApp group kelompok-kelompok kita, dan juga melalui FB group gereja kita. Kita itu akan dipost di sana, dan di sana tertara nomor akaun gereja kita. Tuhan memberkati kita semua. Pemberian kita, pelayanan kita bersama Tuhan nak boleh disekat dengan kuarantinnya tubuh badan kita. Sebelum kita terus ke gemburo kita, harap kita bersampi dulu. Aku baik kita dalam sampi. Tuhan apa yang kami di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus ke penghidup diberi Tuhan. Terima kasih ke perlindungan Tuhan. Terima kasih ke damai sejahtera Tuhan. Terima kasih ke kekuatan tibisik di dalam Tuhan diberi Tuhan ngage kami. Terima kasih ke semuanya di dalam Tuhan. Tuhan, kami dekat belagu muji Tuhan. Kami dekat belajar dari jaku Tuhan. Nyadi kelalau, nyadi ketenggau. Nur kami betiti dalam dunia kerbak dia tu. Dunia yang penuh pergolakan tu. Kami bersampai awak ke Rohul Kudus Tuhan aja diulih melayani kami. Segala roh-roh dari luar dalam nama Tuhan Yesus. Nak ulih membentras rundi yang hati kami dir. Semina roh Allah aja diulih melayani kami dalam sedikit waktu tu. Diulih menjamah lubuk hati kami meri pemerti pasal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan melah kami semua. Puaskan kami di hadirat-Mu Tuhan untuk menikmati bait-Mu yang kudus. Terima kasih atas alat canggih kemayari itu. Timai kami oleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan
dengan tidak terbatas. Terima kasih Bapa di surga. Semua bahasa mulia ni Yesus Kristus kami siku aja. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta semua sampai itu. Amin. Biar matahari tidak bersinar, percayalah bahwa Tuhan Yesus kita itu tetap dengan janjinya. Haleluya. Pergilakan biar bumi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkat tegukan yang gemuruh untuk kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Harap kita muka sama-sama ngaku jaku Tuhan tidak ambil kuari Injil Mak bagi 34 ayat 35 ngagai ayat 41. Jesus ngasuh kabut teduh. Lebuh lemai harinya Jesus penjaku ngau sedang murid dia kok ya aram kita ngelayang ke seberai tasik tu. Nyalai saya tinggal kurang mayu, sedang murid dia tamak ke dalam perahu di depan Jesus. Lalu mai Jesus bergulai ngau sidang. Jadi perahu bukai bisi megah di ndurnya. Kabut di besai datai lalu mangka ke tasiknya, lalu gelombang ngelamun perahu sidang ngujung ke perahu sidang nyau tamak ai mayu benar. Lebuhnya Jesus tinduk di kemudi perahu nak panggal sidak murid dia ngerak ya, lalu kok sidak pengajar katinuan dah ibu ke kita nyau kak mati. Jesus angkat lalu berjakuk lo kabut merarap kabutnya anak lagi ketiup pihak ya udahnya ia lalu berjakuk lo gelombang tentu anak lagi mangka tekalanya kabut lalu baduk tasik lalu teduh. Udahnya Jesus berjaku ngau sedang muridnya, nama kebuah kita banget takut.
Kati kita nadai bisi pengarap. Dan sidak balat benar takutnya lain. Kau sidak berjaku ngopangan diri. Siapa orang tu datai ke kabut ngau gelombang ngasih kia. Menjadi tidak kerindu Tuhan Yesus Kristus. Aku dekat mai kita ngau batang pelajar. Berdasarkan jakut Tuhan kuda dibaca kita ke begitu. Aku kamai kita berarti ke jakut tinyadi ke batang pelajar kita begitu ianya berjakut pasal napi kabut ngau gelombang ngawati ti damai. Bisi pemain ya, ti damai. Menjadi tidak kerindu Tuhan Yesus. Menyikut jakut laut, berjakut menyito. Meskipun Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru, bunga selalu mekar, mentari selalu bersinar, tetapi kita selalu yakin selalu ada pelangi setelah badai. Betul? Nah, menjadi tidak kerindu Tuhan Yesus, tu timai kita patut gagah, timai kita patut berpengadang, timai kita patut ngembuan pengasai hati tenteram, bisi pemain dalam kita napi apapun bengkah badai, apapun bengkah kabut, gelombang, ti bisi mangka, ti bisi mendatangi penghidup kita bak setiap maya. Laban setiap utai kenyadi dalam penghidup tu pastinya bisi utai akan mana, utai akan dipedak kita, diasai ke kita, utai ke nyamai ngelantang hati kita. Di sebaliknya, apa diserga yang nemu nama teh patut digagak ya yang terbaik ngi anak-anak ya. Jadi menjadi tidak kerindu Tuhan Yesus. Dalam kita menikmati perasaan damai. Dalam kitanya tadi ngasai ke bisi pengaga, bisi pemain dalam hati kita dalam napi kabut ngau gelombang ti penuh mangka penghidup kita menjadi tidak kerindu Tuhan Yesus. Aku kamai kita ngau 4 perkara. Jadi 4 perkara tu aku ngagak ya 4 ai. Okay, 4 ai. Jadi 4 ai yang dekat di kursi kita pagi itu nya berjakut pasal ai ti keterubah ianya ingat bahawa Yesus punya rencana. Yesus yang pu langgur, Yesus yang pu atur dalam perjalanan sedaya ngelayang ke seberai. Jadi kuya madah ngagai bala murid dia, aram kita yang ngelayang ke seberai. Dengan arti kata sepedau yang layang ke seberai, Tuhan Yesus sudah dulu bisi atur. Lalu yang nemu atur apa sepatutnya dilakukan. Lalu dalam aturnya Yesus ia bisi langgur di hadapan. Ba atur ya sedaya kang layang ke seberai, mai bala murid layang ke seberai, laban dalam langgur ya. Dalam atur dalam langgurnya ia dekat bisi pengawak pesai kat digagai di seberai. Jadi dalam langgur dalam atur tu ukai dalam runing, ukai dalam mati, ukai dalam penekak bala raban bala nemia ya dan dalam hati Tuhan Yesus Kristus. Jadi menjadi tidak kerindu Tuhan. Kepagi itu aku kamai kita berunding tak lama. Dalam utai kenyadi kelebu maya sedaya ngelayang ke seberai. Utai kenyadi kelebu maya sedaya ngelayang ke seberai. Menjadi itu dikerindu Tuhan Yesus. Ianya kabut nyadi. Gelombang mangka ke sedang. Air tasir masuk dalam perahu sedang. Datai ke perahu sedaya nyau penuh laban air. Lalu dalam terjemahan Jakub Iban madah bala murid Yesus madah ngagai Yesus pu pengajar ku sudah katino nak peduli kita nyauka mati
dalam arti kata dalam pejalai sidak keseberai sidak yang napi bahaya. Sidak napi bahaya. Utai ketusah, utai ke dikumai masalah nyadi di tengah-tengah pejalai sidak menuju keseberai. Dan ingat bahawa dalam pejalai keseberai itu adalah rencana Allah bagi mereka semua. Menjadi titik rindu Tuhan Yesus Kristus. Berjaku pasal keadaan penghidup kita ke sarito. Dia tu, sarito, kita bergelut ngau mayu macam cabaran penghidup. Apakah cabaran penghidup itu jadi di tengah-tengah keluarga kita, pribadi kita, bandar kerja kita, bak kemasyarakatan kita, bak negeri kita, bak ekonomi kita, jadi menjadi titik rindu Tuhan Yesus dalam utai kenyadi itu. Ingat bahawa Tuhan tidak kurang rencananya untuk perkara yang lebih jauh yang tidak pernah kita pikirkan. Nemu kita menjadi langur Allah Ta'ala mai sidak keseberai ngau tujuan laban Jesus dekat nyelamat kasiku orang yang kekerasukan setan. Orang gerasa nyak tuju Allah Ta'ala untuk menyelamatkan jiwa yang satu-satunya sangat Yesus titik beratkan. Jadi menjadi titik rindu Tuhan Yesus. Ingat dalam rencana Tuhan, menggunakan penghidup kita itu adalah untuk perkara yang besar bagi Tuhan. Jadinya kebuah pada hari ini, lebuh maya kita itu berundingkan pasal COVID-19. Ana berunding bahawa itu adalah merupakan satu perkara yang sangat buruk bagi kita. Nasib tidak baik bagi kita. Ya. Tulah ngi kita, ngi menua kita. Mungkin kita berunding mengenyau. Sitan menang dalam penghidup kita. Bak menua kita, angka kita berunding mengenyau. Saudara, bila kita pikir sejenak di sebalik apa yang terjadi, bahwa Tuhan yang punya rencana untuk sesuatu yang memuliakan namanya. Itu utai kepatut disedari kita pada hari ini. COVID-19 bukan perkara utama. Corona virus bukan perkara utama bagi Tuhan. Tapi perkara utama bagi Tuhan, Dia mau supaya lewat apa yang berlaku, apa yang terjadi pada hari ini, Dia mau namanya dimuliakan. Seperti mana kalau kita melihat pasal yang kelima, Injil Markus itu. Lewat pembebasan terjadi pada orang gerasa tersebut, nama Allah dimuliakan. Ini yang Tuhan mau pada hari ini, lewat apa yang berlaku sekeliling kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkara yang kedua, untuk kita semak bersama, tidak kurang pentingnya, bahawa perkara yang kedua, berkini kalau kita boleh napi kabut, ngau gelombang, dia benar mangkak ke penghidup kita, siku-siku, ya. Lalu perkara yang kedua, ianya ayat yang kedua, ingat bahawa Yesus bisi ngau kita. Kita perhatikan jakut Tuhan kita baca tadi pagi keempat ayat 30 ayat 36. Udah sedaya ninga Jesus madah aram kita ngelayang ke seberai. Ayat 36. Nya alai sidak ninggal korang mayu, sidak murid ia tamak ke dalam perahu di depan Jesus. Nyalai sidak murid dia depan ke dalam perahu di depan Jesus. Lalu mai Jesus bergulai ngau sidak. Menjadi titik rindu Tuhan Yesus. Adapun murid-murid Yesus, mereka kelang kabut, mereka khawatir, mereka takut pada waktu mereka berhadapan dengan badai yang besar, yang hebat, yang dahsyat itu, karena mereka lupa bahwa Yesus ada bersama mereka. Jadi kita
menjadi di kerindu Tuhan Yesus. Di sebalik muridnya yang lupa akan Yesus ada di situ, saya dan saudara jangan lupa seperti mereka. Bahwa hari ini, bahwa hari esok, bahwa selama-lamanya Yesus tetap ada bersama dengan kita. Dalam kita menjalani hidup ini, dalam kita berhadapan dengan apa pun badai, hebat, dahsyatnya, badai yang menerpa, yang mendatangi kita. Ingat, untuk berhadapan dengan badai dalam keadaan damai. Perkara kedua, harus kita sadar bahwa Yesus ada beserta kita. Saudara, itu artinya kata Immanuel itu kan, bahwa Allah ada beserta dengan kita. Jadi awakah kita nemu nama Immanuelnya, awakah kita nak setakat nemu pasal nama Immanuelnya, Allah Ta'ala bersama kita, dan awakah kita boleh memprakteknya dalam perjalanan penghidup kita setiap hari. Awakah kita nemu di Allah Ta'ala-nya bisik ngau kita, lalu munyi ko di dalam jakut Tuhan, di pejakut nanti Allah Ta'ala nya bisik ngau kita. Siapa tu boleh ngalaban kita? Siapa tu boleh ngalaban kita? Jadi itu tay kepatut diperhatikan kita dalam penghidup tu ya, dalam jakut Tuhan tu. Awak kanya diguna pakai ngit penghidup kita setiap maya. Ya, ingat. Awakah kita ingat bahwa Yesus dia bisik ngau kita? Anak sebagai murid dia telah kabut. Sidak takut, sidak nangis, sidak ya amat. Nadai bisi daya. Lebuh maya kabut, mangka gelombang tasik air tasik datai tamak perahu, datai kenyuka karam. Sidak telah kabut, sidak takut, sidak temati kutu. Laban sidak ya nak ingat bahwa Yesus bisi ngau sidak. Menjadi di kerindu Tuhan Yesus Kristus dalam penghidup Kristian kita. Apabila kita menjadi orang Kristian, arti ya Tuhan Yesus bisik mau kita, bisik dalam penghidup kita, ya. Dinyadikan Tuhan, dinyadikan orang hebat, orang kuat, dibisik menyertai kita. Amin. Lalu perkara ketiga, kita diperhatikan kita. Perkara ketiganya berlaku pasal bala murid Jesus. Bab perkara ketiga bukan mai kita ngagai keadaan murid Jesus. Maya sidaya napi badai. Lalu bala murid Jesus ngenani ke Jesus. Kemayanya Jesus benung tinduk bak kemudi perahu, di paruh perahu ya. Lalu kau sidang, guru, pengajar, katino nak peduli kita itu kak mati. Perkara ketiga, ianya ingat bahawa posisi Yesus tidak hanya sebagai guru. Kalau dia hanya sebagai guru, ia sebinak patih ngajar. Ia sebinak patih dalam beri tunjuk ajar. Ia sebinak patih madahkan maklumat ngagai kita. Nunjuk ke penemu ngagai kita. Dan lebih harinya, Yesus yang ada beserta dengan mereka tidak hanya sebagai guru, tetapi dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Bila bercakap tentang Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang adalah Tuhan, dialah yang ampunya segala-galanya. Dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Dialah yang terhebat di atas segala-galanya. Kalau murid-muridnya sedar
bahwa Yesus adalah Tuhan, sudah tentu mereka tidak kelak kabut di dalam mereka berhadapan dengan badai. Banyak ku ibarat madah, lebu maya sinayanya tadi nyoka ngasai dari nyoka karam laban umbak makin ngalun ke sidang, lalu air makin masuk dalam perahu sidang, lalu saya pada pengajar ketinuan nak peduli kita nyoka mati, sebenarnya bedau lagi kak mati. Perahu pun bedau karam, tang sedang madah nyoka mati, artinya udah nada jalan lagi, sebentar lagi akan mati. Itulah yang mereka pikirkan. Seandainya saya sadar bahwa yang ada beserta mereka itu dia bukan hanya sekadar pengajar atau guru, lebih daripada itu dia adalah Tuhan. Sudah tentu mereka tidak khawatir, yang amat sangat takut, amat sangat. Okay? Jadi sarito menjadi kerinduan Yesus. Aku ngonuan ya kehidup sarito dalam apapun keadaan penghidup tua, nama pun penusah masalah tinuntung penghidup tua, nama jauh teka di kumbai tua mar, nama jauh teka di kumbai tua utaya keserut dalam penghidup tu, awak ke kita fokus ngagai Yesus di Tuhan. Yesus di Tuhan. Anak berunding Yesus hanya sebagai guru. Dia sebagai guru, ya sebagai orang biasa. Dan itu berunding Yesus, dialah Tuhan. Dia adalah berkuasa. Dia adalah segala-galanya yang dapat mengatasi segala perkara. Lalunya perkara tiga menjadi kerinduan Yesus. Jadi berjaku pasal Yesus di Tuhan, kita berarti ke Nahum bagi 1 ayat 7 sampai 8. Lalu kita berarti ke bisi beberapa perkara. Utai patut no kita sedar nemu nama utai patut ditemu kita bah Yesus sebagai Tuhan, kegunaannya, kepentingannya ni kita. Laban bila Yesus dia adalah Tuhan, di mana dalam Nahum 1 ayat 7 ngagai 8 berjaku, bak Nahumnya berjaku begitu, dia adalah Tuhan yang baik. Perkara nomor 1, Tuhan yang baik, dan dia tempat pengungsian permasalahan kita. Kedua, lalu ketiga, lalu dia mengenal setiap orang yang mengandalkan dia. Ketiga, lalu keempat, kita berarti lalu yang ngangkat ke sida lebuh maya sidaya ngerencah air besai. Lalu empat perkara ini yang kita lihat kepentingan Tuhan hidup kita. Awakkah kita bempu Tuhan ya dikumbai Tuhan yang baik. Bagi saya dan saudara, Tuhan itu adalah teman yang baik bagi kita, yang sangat mengerti, yang sangat simpati di penghidup kita dalam kita menempuh apapun badai yang sedang mendatangi hidup kita. Amin. Amin. Lalu iakah penudi ai di penudi ianya berjaku pasal ingat akan pribadi diri sendiri. Berjaku pasal ingat akan pribadi diri sendiri. Ianya berjaku pasal setiap ikut orang diharap. Menjadi tidak kerindu Tuhan Yesus Kristus. Berjaku pasal pribadi kita. Bila kita berjaku pasal pribadi orang di Arab, berjaku pasal tua anak Tuhan kan? Orang Kristen aja mesti berlaku. Kita anak Tuhan. Kita anak raja.
Bila berjaku pasal anak Tuhan, kita anak raja. Berjaku pasal anak Tuhan, ianya kita adalah warga negara surgawi. Bila berjaku pasal anak raja, kita itu anak raja memerintah sebagai apa yang kita itu raja. Jadi bila kita berjaku pasal kerajaan kita, ianya menua surga, dunia tu ianya nur telapak kaki nur kita berdiri. Kita berjaku pasal kedudukan kita, ya, personality kita, identity kita. Jadi bala murid Jesus tidak lupa akan pribadi mereka. Mereka lupa siapa mereka sebenarnya sebelumnya. Kebanyakan murid-murid Yesus yang ada bersama-sama dengan Yesus menyeberang ke seberang, kebanyakan mereka adalah berlatar belakang kan orang nelayan sebenarnya. Di tempat di mana mereka perkara berlaku pada hari ini, di dalam Markus pasal keempat ini adalah tempat di mana pernah terjadi dahulu. Yesus memberkati mereka dengan mendapat ikan yang banyak. Lalu di situ juga pernah Yesus melakukan mukjizat, ya, yang lain juga. Ternyata sudah lupa. Lalu Pak Maya ke muka sebenarnya untuk megah, kita berarti kebanyakan mereka murid-murid Yesus yang ada di dalam cerita ini, sepertinya Petrus, ya, artinya mereka-mereka yang lain, mereka tinggal di tepi pantai ini. Arimet sedaya telebak bermain bak pantainya, ya, bak danau, tebing danaunya. Lalu sedaya berikan, sedaya boleh pemakai ari danaunya. Lalu keadaan danaunya ditemu sedaya Arimet. Dan lebu maya sedaya gulai ngau Jesus ngelayang ke seberai bak maya tu sedaya udah hilang fokus sebenarnya. Hilang fokus kepada personality mereka, hilang fokus kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Itu bising kau sedaya. Jadi kita anang nak ingat ke personality kita, identity kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Bila kita berjaku pasal kita anak Tuhan, berjaku pasal bisi kekuasaan dalam kita. Bisi kekuasaan dalam kita. Bisi keistimewaan di dalam kita, di mana kita berkuasa atas segala perkara yang dikatakan, yang disebutkan badai, penusah, masalah, penguji, dinuntun penghidup kita yang tanpa kita undang setiap masa. Itu pasti ada. Menjadi kerana Tuhan Yesus Kristus. Kena aku mujung ke jaku Tuhan tidak dikunci, ya aku dah dikunci kita ke pagi itu. Aku kak main kita berarti akan perkara-perkara yang terjadi di sekeliling kita. Kita tidak dapat mengelak dari apa yang berlaku, yang akan berlaku, yang sedang berlaku. Karena laban bunyi kok jakut Tuhan, bab pengajar bagi 3 ayat 1 hingga 8. Allah Ta'ala ia berhak untuk melakukan sesuatu di dalam dunia ini. Semua tetik nyadi dalam dunia itu nyadi bagi poti letak Allah Ta'ala. Biar kau dalam pengajar bagi 3 ayat 1 ayat 8. Jadi kita berarti ya, kita berarti ke sejenak. Sebenarnya bukan ujung ke jakut Tuhan tu. Keterubah kumai kita perhatikan influenza jadi dikenal sebagai H1N1 tu kalat nyadi bak tahun 2009. Jadi tempoh jangka masa utanya nyadi seminat sebulan aja, Mei ngojun
Kita perhati ya, sebenarnya sebulan aja. Lalu kok saki mengatnya di antara tahun 2018 lalu masuk tahun 2019. Kok sakinya mengat jangka masanya jadi seminar beberapa masa aja. Lalu datai bak maya do kencing tikus ke masjid. Jadi bak tahun 2018 utanya penyadi seminar beberapa jangka masa yang pendek saja. Okay. Lalu datai bak rebis bak 2019 aku mendak jangka masanya pandai aja. Lalu tangan, kaki dan mulut HFMD disebut pandai ya, hanya tangan, kaki dan mulut. Bak tahun 2018 nya seminar jangka masa pandai aja. Lalu dia tu datai maya ya COVID-19 ya, corona. Kita berarti dia tu kita seminar baru nyuka temu adat berkurung kedua minggu ya. Okay. Nyuka temu adat berkurung kedua minggu ya. Jadi kita berpengadang hati dalam perjalanan kita napi nama terkenyadi itu bersama Yesus. Nak lama dah lagi nur kita dekat sangkai penyangkai. Apakah saudara meyakini perkara ini? Aku secara pribadi bila aku medang utai kenyadi sebedau tu beberapa virus yang udah nyadi sebedau tu jangka masa ya aku medang bisi sebulan, bisi 3 bulan, bisi 5 bulan, bisi 7 bulan ya. Jadi kita harap berpengadang hati dibesai Pak Yesus sebagai Tuhan yang pemimpin agung kita dalam perjalanan kita menerusi penghidup di mayuh macam mutai di ngalun ke penghidup tu kita dekat sangkai Pak masa yang Tuhan dalam selamat. Amin. Haleluya. Harap kita bersampi. Terima kasih Tuhan kejaku Tuhan kuda didengar kami ke pagi itu. Awak kejaku tu Tuhan meresap darah daging kami. Lalu awak kenyang kai sebenarnya didengar saja awak ke kami oleh berti lalu oleh apply ke dalam penghidup kami setiap minggu. Awak ke dalam kami napi nama teh kenyadi kabut gelombang timangka ke penghidup kami baik secara pribadi dalam keluarga, dalam masyarakat kami, dalam gereja kami, dalam menua kami. Aku bersemayam Tuhan awak ke orang tiarap ke Tuhan. Awak ke kami Tuhan sedar akan segala perkara itu terjadi di atas pemerhatian Tuhan, atas rencana atur langgur Tuhan. Lupia megah kami percaya awak kejaku Tuhan tu ingat kami bahwa Tuhan nuan bisik di tengah-tengah apa yang sedang berlaku dalam penghidup kami. Pia megah awak ke kami ingat ke identiti kami sebagai anak Tuhan. Kami berhak, kami bisik kuasa dalam ngelaban nama terkenyadi ngelingi kami. Kuasaan tu, kuasa jelu, kuasa mensia, kuasa nama pun. Nada oleh ngerapi penghidup kami. Nuan Tuhan timai kami dalam kemenangan selalu. Terima kasih Tuhan. Lalu aku bersembian Tuhan bersampi megah ke pagi itu awak ke Tuhan tim berkat ke setiap minggu. Bala rabat Kristian kebisidinga jakut Tuhan pagi itu awak ke sedikit sebanyaknya oleh ngangkat ke pengarap kami. Awak kami nak terusut dalam pengarap kami. Awak kami Tuhan nak terkait hati bab pemesai nama pun utai kenyadi dan awak kami lebih fokus ngagenuan. Semakin kami fokus ngagenuan, semakin utai kenyadi, utai ke seni kami di merupa penusah masalah semakin kecil. Datai ke kami berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, beri puji ke nama Tuhan ke pagi itu. Berkat ke semua bala sedang induk misi, bala sedang tutur, bala sedang derisa yang ke bekerja dia tu belaban dengan COVID-19. Aku ingat ke semua bala sedaya, sedang Inai Pina, aku ingat ke sedang Elizabeth, aku ingat sedang Rosita, aku ingat ke sedang Apai Amezra, Inai Amezra. Aku bersembiang megah Tuhan bersampi awak ke Tuhan ti nyawab sidak semua. Meri pengagal lamati sidak
nuan Tuhan tingin tu ngulu sidak semua, ngelindung rayung sidak semua. Nuan me Tuhan tingnya di kubu kota tinggi penghidup kami, di bising ngimbai kami, mincai kami, di bising mata nyaga kami. Bunyi kok Mazmur dalam 23 hanya madah pemazmur madah ia nak takut berjalai bak nur ke petang sekalipun nak dipedak acuk leka mata laban Tuhan bisiknya di penolong penghidup ya. Jadi itu pengadang hati kami semua Tuhan. Nuan jadi ke penolong, penyaga, penguta penghidup kami. Terima kasih apa dalam nama Yesus ku minta semua sampai itu. Amin.